Oke, Shalom. Selamat hari Sabtu. Shalom semua. Selamat datang di Global Revival Indonesia. Sebentar kita akan menyanyikan lagu rohani yang berjudul Aku Mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita sebagai tanda ucapan syukur kita sama Tuhan. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita renungkan pujian. Haleluya. Karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Selamat datang semua. Haleluya. Sehingga Tuhan berikan hidupnya untuk kita, Amin. supaya kita memperoleh keselamatan. Terima kasih Roh Kudus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Oh, ya rara papa ya syukarala papa. Kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan. Kami mohon pengurapan secara khusus saat ini Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami, begitu juga Jeremy Tuhan. Kau pakai kami sebagai penyambung lidah mulut-Mu Tuhan, untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi terang. Mereka yang di dalam kegelapan, mereka yang di dalam kesulitan, mereka yang di dalam beban berat, biarlah mendapatkan jawaban pada saat sore hari ini Tuhan. Untuk itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat di mana pemirsa yang online, yang melihat, yang mendengar, supaya Tuhan firman
itu menjadi benih yang subur dan menjadi buah-buah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Kami berdoa kiranya kuasa-Mu tercurah saat ini. Urapi kami Tuhan. Yeremi berdoa. Haleluya. Haleluya. Sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Sebentar kami mau membawakan firman dari-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat untuk semua yang mendengarkan di Global Revival Indonesia ini Tuhan. Juga berkati tempat ini, ruangan, juga kami yang memberitakan firman dan juga pemirsa yang sedang menonton. Terima kasih Tuhan, jauhkan dari segala rintangan yang mengganggu kami untuk berfirman. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom yang baru datang dan bergabung. Shalom. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Yang bagi di Indonesia mungkin kalau di luar negeri malam ya hari ini. Di luar negeri Pagi. Pagi atau siang? Di Indonesia masih jam 6. Indonesia petang. Nah, kita mau nyanyi pujian yang kedua berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Kita mau angkat pujian hari ini ya. Sebagai tanda ucapan syukur karena Tuhan baik. Haleluya, kita bisa bernafas saudara, kita bisa menikmati hari ini dengan kekuatan Tuhan. Haleluya. Yesus. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus teramat baik. Shalom ya bagi yang baru bergabung. Kita angkat Sekali pujian. lagi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Amin. Haleluya. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, Tuhan Yesus teramat baik.
ya, luar biasa ya. Banyak kemajuan Yeri ya. Amin. Wajahnya pun sudah berseri-seri ya, nggak seperti yang pertama datang ya. Karena memang itulah kemuliaan dan kuasa Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita, saudara ya. Selama kita masih mencari Tuhan, kita mau datang sama Tuhan ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Orang sejahat apapun Tuhan sanggup merubahnya ya, asal mau ya, asal mau hatinya dipakai Tuhan ya, hatinya mau dihancurkan sama Tuhan, keegoisannya mau dihancurkan sama Tuhan ya. Makanya Tuhan akan jadikan hidup kita lebih berarti lagi. Amin. Ya, karena sebenarnya apa tujuan kita hidup di dunia ini? Satu, tujuan kita ada untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan tema kita tentang kebiasaan hidup baru dan mulia. Ya, ini kenapa saya kupas tentang kebiasaan hidup baru dan mulia ya. Semua tentu tahu apa itu kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi otomatis ya. Contohnya seperti apa itu, Jerry? Kebiasaan bekerja. Seperti bekerja, seperti memelihara sesuatu, kan kotorannya harus kita bersihin setiap hari. Nah, begitu juga dengan iman, setiap hari harus kita lakukan terus menerus, dan itu bisa mengasah iman kita. Begitu juga dengan bekerja, kita harus giat setiap hari dan tekun untuk mencapai semua yang kita inginkan. Amin. Jadi kebiasaan itu contohnya seperti rutinitas yang kita lakukan hari-hari. Misalnya kita bangun tidur. Nah, jadi biasa bangun tidur ngapain? Selesai bangun tidur? Bangun tidur, bersih-bersih. Gak saat teduh? Saat teduh dulu. Ya, itulah suatu kebiasaan saudara yang biasanya jadi kalau selesai bangun tidur, ya dulu sebelum sama kita, dia biasanya bangun tidur langsung bersih-bersih. Jadi nggak ada saat teduh ya, Jer. Selesai bersih-bersih ngapain? Saya bersih-bersih, mandi semua, ngurus peliharaan. Dulu ada peliharaan? Peliharaan ada banyak di rumah, ada ikan, ada ayam. Itu di sini yang dulu waktu bekerja, bangun Waktu tidur. bekerja, bangun tidur paling keluar lihat pemandangan udara, terutama pagi hari ya, udara masih sejuk-sejuknya, duduk gitu lah. Nah, selama 3 tahun saudara ya. Nah, itu kenapa kita perlu merubah kebiasaan kita ya. Mungkin kebiasaan kita bangun tidur, mandi ya, terus rutinitas mungkin yang bekerja pergi kerja, pulang, tidur, bangun pagi lagi, kerja lagi ya. Jadi seperti kebiasaan itu seperti rutinitas saudara ya. Jadi kebiasaan itulah yang perlu kita rubah saat ini. Kenapa kita rubah saudara? Karena kita mau hidup seperti Tuhan Yesus saudara. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh hidup yang sangat-sangat luar biasa saudara ya. Makanya kenapa saudara, kalau kita hidup ya, kita sebelum beraktivitas kita perlu saat teduh. Saat teduh itu apa? Hubungan kita sama Tuhan ya saudara. Kita harus lakukan secara rutin. Kita harus saat teduh, kita harus baca firman. Kalau kita rutinitas seperti itu, iman kita ya semakin bertumbuh ya. Sebagaimana Yeri punya peliharaan di rumah ya, peliharaan ikan, semua ikan ada ya, ikan mas koki. Sekarang dia punya peliharaan saudara ya, peliharaan ikan. Tapi ya saudara, kalau dulu dia sibuk bangun tidur, makan, pergi kerja, pulang, tidur, bangun kerja gitu, seperti itu rutinitas. Tapi sekarang dirubah ya, rutinitas yang sesuatu yang tidak baik kita rubah. Kenapa kita rubah? Kita di dalam dunia ini, dunia yang semakin hari semakin jahat saudara. Kita perlu Tuhan ya. Kita perlu merubah sesuatu yang menjadi kebiasaan kita ya. Kebiasaan kita yang buruk, bukan yang baik saudara. Kalau kebiasaan kita setiap pagi kita bangun tidur, kita saat teduh, kita baca firman setidaknya 30 menit saja. Nah ya, kita sama Yeri setiap hari seperti itu ya. Jadi kita berdoa dulu
ya. Kita berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas, ya. Itu pertama-tama susah saudara, karena Yeri dari dulu itu kerja selalu tidur malam, ya kan Jer? Tidurnya pagi tapi malamnya kerja. Jadi udah sore ya. Jadi malam tidur, sore pagi tidur, sore kerja. Pagi tidur, sore kerja selama 3 tahun saudara. Seperti itu. Jadi pas waktu ikut ke kita, jadi kebiasaan kalau malam sudah terbiasa begadang saudara ya. Tapi Tuhan rubah, luar biasa tuh saudara. Merubah kebiasaan itu bukan mudah saudara ya, sangat-sangat sulit. Tetapi kita harus lakukan sedikit demi sedikit ya. Jadi ya, kita lakukan sedikit demi sedikit. Kita bangun, baca beberapa ayat ya. Besok lagi ditambah lagi jamnya, besok lagi ditambah jamnya ya. Terutama bangun pagi susah ya. Tapi karena kita mau ya, kita mau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita mau melatih diri ya. Diri kita mau dilatih ya, kebiasaan hidup yang benar ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara, karena itu kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan dalam segala perkataan. Amin. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang mengatakan bahwa dia tinggal di dalam Allah, dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Amin. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan ya, barang siapa kita berkata-kata ya, bahwa kita di dalam Tuhan ya. Barang siapa yang mengatakan bahwa kita di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Jadi saudara, kalau kita percaya Yesus, kita sudah terima Yesus, kita hidup harus seperti Yesus, saudara. Ya, Tuhan Yesus sudah banyak memberikan teladan. Tuhan Yesus banyak memberikan contoh bagaimana cara hidup. Jadi kebiasaan yang buruk, misalnya kebiasaan yang biasanya minum terus nggak jadi minum, itu belum seberapa saudara. Atau kebiasaan yang biasanya tukang zina sekarang sudah bertobat, akhirnya nggak zina, itu belum seberapa saudara ya. Atau kebiasaan merokok sekarang udah bertobat nggak merokok, itu belum seberapa saudara. Yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan katakan, kalau ya barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa kita di dalam Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Itu firman Tuhan saudara. Jadi kalau kita misalnya sudah bertobat ya dari kebiasaan yang buruk ya, kita mau menjadi hidup atau menjadi hidup kita lebih lagi di dalam Tuhan, kita harus mencontoh karakter Tuhan. Bagaimana kita bisa mencontoh karakter Tuhan? Tuhan Yesus itu orang yang taat saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak taat saudara ya, tidak ada namanya penyaliban ya saudara. Karena ketaatannya dia mau disalib, dia mau menyelamatkan manusia. Bukan hanya itu saudara, dia bangkit. Karena apa? Ketaatan. Dia memberi teladan bahwa penderitaan yang kita alami ya, itu belum seberapa dibandingkan penderitaan Tuhan bagi kita, keselamatan Tuhan bagi kita saudara. Jadi yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ya, kalau kita menyebut Yesus itu Tuhan, kita harus belajar hidup seperti Tuhan saudara ya. Kalau kita merubah cara-cara hidup kita atau kebiasaan-kebiasaan yang lama, yang biasanya kita pagi bangun langsung loncat atau telat mungkin ya. Saya pernah saudara kayak gitu ya, pagi udah telat ya, udah saya setting jam 5, nggak bangun-bangun ya saudara, tutup telinga lagi tidur. Nah akhirnya jam kerja saudara, saya cuma mandi cepat pergi kerja. Apa yang terjadi saudara? Tidak ada damai sejahtera saudara. Hari itu terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Itu salah siapa? Salah kita sendiri saudara. Karena kita tidak mau utamakan Tuhan. Coba kalau kita utamakan Tuhan terlebih dahulu, kita saat teduh, kita baca firman, banyak rahasia firman yang luar biasa yang akan membentuk karakter kita menjadi bisa serupa seperti Tuhan. Bukan karena kemampuan kita saudara, tetapi karena kemampuan Tuhan, karena kita setiap hari merenungkan firman Tuhan. Dari situlah timbulnya iman.
Ya. Jadi Tuhan bilang, orang yang mengatakan bahwa dia tinggal di dalam Allah, dia harus hidup sama seperti Tuhan Yesus. Jadi bukan saya, saudara, itu firman Tuhan. Nah, itu firman Tuhan, ya. Coba kita baca lagi di dalam Korintus 5 ayat 17. Korintus 5 ayat Korintus 5 ayat 17. 17. Dua Korintus 5 ayat 17. Demikian berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang percaya Yesus, bahwa Yesus itu Tuhan dan Raja kita yang memimpin hidup kita, ya. Kita ini adalah ciptaan baru, saudara, ya. Yang lama itu sudah berlalu, ya. Sesungguhnya yang baru itu datang. Itu firman Tuhan, saudara. Kita bukan mengenakan hidup yang lama kita lagi, saudara, ya. Tapi kita mengenakan jubah hidup baru di dalam Tuhan, ya. Makanya kenapa Tuhan berkata, saudara, bukan setiap orang yang mengaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi setiap orang yang melakukan firman, ya, yang melakukan kehendak Tuhan, ya. Disitulah yang Tuhan kehendaki. Banyak orang, saudara, yang meninggalkan hidupnya, ya, dari hidup yang lama yang biasanya suka dugem, ya, jadi, ya, suka minum, ya, jadi suka merokok. Dia bertobat, akhirnya nggak merokok, nggak dugem lagi. Tapi kenapa? Ya, cuma 2-3 bulan selesai itu kambuh lagi, lebih parah, saudara. Karena dia tidak menjadikan Kristus di dalam hidupnya. Karena jiwanya kosong, saudara. Ya, jiwanya kosong, tidak pernah baca firman, tidak pernah saat teduh. Ya, akhirnya saat peperangan datang, akhirnya saat godaan datang, akhirnya kembali lagi ngikut, ya, dan lebih parah lagi, ya. Jadi seperti itu, hidup itu sangat sia-sia, saudara. Umur kita ini cuma berapa sih, ya kan? Apalagi zaman corona sekarang, saudara. Tiba-tiba orang sakit dipanggil Tuhan, ya kan? Dengan tiba-tiba, ya. Kalau kita tahu waktu kita kembali ke Tuhan, enak, saudara. Misalnya kita baik aja hari ini, nanti malam dipanggil, enak. Tuhan nggak secara seperti itu. Cara Tuhan memanggil kita itu seperti pencuri, saudara. Dia nggak kontak kita dulu, kamu datang balik lagi ke rumah Bapak, enggak, saudara. Justru karena itulah makanya kita perlu hidup di dalam Tuhan, hidup seperti karakter Kristus. Supaya apa, saudara? Kita kuat di dalam hidup ini. Sebagaimana saya, saudara, saya menghadapi sesuatu beban berat 16 tahun, saudara. Itu bukan kekuatan saya. Sekali lagi saya katakan, bukan kekuatan saya. Saya kehilangan anak kekasih saya kehilangan suami saya. Tetapi saya tetap bisa bertahan sampai saat ini, ya. Saya bisa taat sampai saat ini, tidak menikah. Karena itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Tuhan katakan, apa yang dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya. Bagaimana bisa taat, saudara? Kita contoh karakter Tuhan, saudara. Tuhan aja bisa taat, ya. Bagaimana Tuhan hidup, kecuali Tuhan Yesus nggak kasih contoh bagaimana kita hidup, saudara, kita nggak akan bisa sempurna sebagaimana Tuhan sempurna, ya. Karena Tuhan sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak mengenakan jubah yang lama, hidup kita yang lama, supaya kita lebih hari semakin diperbarui, saudara, ya. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu, saudara, sebenarnya sangat luar biasa, saudara. Kalau kita setara atau seturut dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak seturut dengan firman Tuhan, saudara, yang keluar dari mulut kita hanya keluh kesah, saudara, ya, hanya keluh kesah.
Coba kalau saat kita kekurangan saudara, ya. Saya pernah dulu saudara, waktu saat pertama kali saya ditinggal oleh suami dan anak saya, ya. Saya tidak kerja hampir 1 minggu saudara, dan uang saya sangat menipis. Dan waktu saya menghadapi masalah saya sudah telepon keluarga saya dikirain saya bergurau saudara. Saya nggak mau banyak bicara saudara, padahal itu terjadi dalam hidup saya. Apa yang saya lakukan saudara? Di rumah itu, di saya tempat kos, dulu saya kos, saya nggak ada rumah saudara, ya. Saya nggak ada rumah, ya. Karena waktu saya ke Batam ini dari Bangka 2002, tujuan kita mau ngurus surat nikah sama akte lahir Jerry untuk sekolah karena usianya sudah 6 tahun. Jadi kita belum sempat membenah-benah beli rumah, beli apa-apa, enggak saudara ya. Kita cuma sewa rumah aja, sewa kos, kamar aja, 1 kamar saudara. Nah di saat saya ditinggal, saya nggak ada semuanya saudara. Anak saya yang kedua di Jawa, umur 3 bulan waktu itu. Karena orang tua saya bilang jangan dibawa, masih kecil. Jadi ini satu-satunya harapan. Coba kalau waktu itu ada Jerry, mungkin saya ada kekuatan sedikit saudara. Tapi waktu itu Jerry nggak ada. Ya, tapi ada Tuhan Yesus saudara. Ya, ada Tuhan Yesus di samping saya saudara. Saya di rumah itu hanya ada beras saudara, beras dimasak. Kalau orang Indonesia pasti nasi, kalau orang luar mungkin roti atau burger ya. Nah, saya cuma ada nasi putih, nggak ada lauk saudara. Ya, saya nggak ada lauk, cuma nasi putih. Saya pegang dan saya perkatakan terima kasih Tuhan. Saya sudah punya makanan yang enak, lauk lengkap, saudara. Padahal di depan kami cuma nasi, saudara. Kenapa saya perkatakan itu? Karena saya yakin Tuhan itu tidak memberikan duka cita. Tuhan itu selalu memberikan penghiburan. Cuma Tuhan inginkan kita percaya enggak kalau ada pertolongan Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, Tuhan ingin mau ngetes saudara. Percaya enggak kalau aku sanggup memberi makan kamu? Ya, akhirnya saudara, dengan cuma nasi aja saya kenyang saudara. Dan 1 minggu itu berlalu, masa duka saya kembali bekerja, ya. Dan saya kembali bekerja, saya harus mengumpulkan keuangan untuk membantu anak saya di Jawa. Dan tahun 2003 berlalu, 2004 saya dapat tawaran dari Singapura, saudara. Saya kerja di Singapura. Di sana ada orang Indonesia yang punya tour and travel dan mengangkat saya sebagai asisten direktur, saudara. Wih, ternyata saudara, apa yang saya doakan sebelum itu terjadi. Puji Tuhan saudara, saya nggak ada lagi makan nasi putih saudara. Makanan saya enak-enak. Ya, padahal sebelumnya saudara, di depan saya cuma nasi putih saudara. Tapi saya perkatakan, karena di firman Tuhan mengatakan saudara. Makanya ada gunanya kalau pagi-pagi kita bangun, lalu kita saat teduh. Dan kita ingat firman Tuhan. Jadi saat kita menghadapi masalah, firman itu berbicara saudara. Ya, jadi bukan kita ada masalah kita lemah, enggak saudara. Justru saat kita ada masalah kita dikuatkan sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, burung di udara tidak menabur, tidak menuai, Tuhan pelihara. Apalagi kamu, ya kan? Tuhan sanggup, ya. Tuhan sanggup. Terus Tuhan juga berbicara, kalau kamu punya iman sebiji sesawi, kamu berkata kepada gunung itu pindah, gunung itu pindah, saudara. Ya. Jadi, bagaimana respon kita dengan firman? Kalau kita nggak ada baca firman, saudara, nggak akan terjadi. Ya, nggak akan terjadi perubahan yang luar biasa. Paling yang terjadi gini, wah ini cuma nasi, gimana ya cari uang ya, karena nggak ada uang nih. Wah belum lagi bayar ini, pusing akhirnya saudara, pusing, stres, ya. Terus akhirnya masuk puasa gelap, akhirnya cari jalan pintas, ya. Makanya kenapa banyak orang-orang Kristen saudara, ya, udah terima Yesus, udah tahu kebenaran, tubuh jiwa rohnya sudah ditebus dengan darah yang mahal, masih juga kembali ke yang lama, saudara. Ya, masih juga berontak sama Tuhan, tidak punya kesetiaan. Karena apa? Karena fondasi nggak ada, saudara.
Firman itu nggak pernah dia dengar. Mungkin dia cuma datangnya hari Minggu aja, selesai hari Minggu pulang. Dengar khotbah. Atau khotbah pendetanya keras, tutup telinga. Pendetanya khotbah yang enak, baru dibuka telinga. Ya. Itu akibatnya saat menghadapi masalah. Ya, saat ujian datang, terhilang, saudara. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Makanya kita perlu, ya, hidup kita dirubahkan. Kita perlu menjadi seperti Kristus, ya. Tuhan bilang hidup kita yang lama sudah dirubahkan. Kita harus bisa, ya, meninggalkan kebiasaan hidup yang lama dan melatih, ya, melatih hidup yang baru. Dengan apa? Dengan cara taat. Sedikit aja, saudara. Bangun tidur 2 pasal dulu Yeri sama. Karena saya nggak bisa push Yeri, saudara. Ya. Jadi karena memang udah biasa malam, jadi nggak biasa langsung saya push setengah jam, nggak, pelan-pelan, saudara. Ya, pelan-pelan akhirnya terlaksana, saudara. Ya. Jadi kita harus mengembangkan kebiasaan hidup baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Berarti kita tidak menyerahkan tubuh untuk dipakai menjadi senjata yang tidak benar. Kita tidak memakai tubuh lagi, ya, untuk hal-hal yang tidak benar. Ya. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan pertobatan saja yang Tuhan kehendaki, ya. Tuhan kehendaki kita bisa serupa seperti Tuhan. Ya, kita bisa serupa menjalankan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan hanya didengar, kita nggak melakukan, saudara, Tuhan bilang, aku nggak kenal sama kamu. Ya. Dan saat ujian datang akan menyerah. Itu ciri-cirinya orang yang hanya menjadikan Tuhan sebagai patung. Padahal Tuhan itu punya kuasa, ya. Dia tidak menghargai Tuhan, ya. Coba kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 14. Terlalu cepat saya, saudara, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 14. 2 ayat 14. 2 Tesalonika 2 ayat 14 berbunyi, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itu Allah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, supaya kamu mendapat kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, seharusnya ya, kita sudah ditebus Tuhan. Hidup kita tidak boleh sama dengan orang dunia, saudara. Ya, kita harus berbeda, saudara. Ya, berbeda dalam apa? Menangani sebuah masalah, saudara. Kalau kita menghadapi masalah beban berat apapun, ya, kita datang kepada Tuhan, bukan datang kepada manusia, saudara. Atau kita meninggalkan Tuhan dan kita memuja Tuhan, ya. Firman Tuhan mengatakan, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Kristus. Jadi karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita mendapat kemuliaan. Itulah tujuan Allah memanggil kita. Itulah tujuan Tuhan memanggil kita. Melalui firman Tuhan yang diberitakan, ya. Ya. Firman Tuhan diberitakan untuk kita hidup sesuai dan seturut gambar Tuhan, saudara. Makanya kenapa, saudara, jangan salah, ya. Akhirnya hidup kita sudah kenal Tuhan, kok masalah demi masalah datang, ya. Masalah demi masalah selalu ada, saudara, dalam hidup ini. Tetapi kita akan bisa menyelesaikannya kalau kita memberikan Tuhan yang hidup di dalam hidup kita, menguasai kehidupan kita. Jadi di sini, saudara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya, berkenaan dengan kehidupan yang berkualitas. Satu, menggunakan waktu dengan baik. Jadi, saudara, bagaimana hidup kita bisa berkualitas? Kita harus mempergunakan waktu yang baik. Tuhan katakan waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat, saudara. Ya, kesudahannya sudah hampir tiba, saudara. Ya,
Kita harus pergunakan waktu yang ada itu sebaik mungkin, ya. Jangan kita hidup seperti orang bebal, saudara, firman Tuhan katakan, ya. Tetapi kita hidup seperti orang arif, saudara, ya. Coba Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Oke. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Bukan Efesus 5 ayat, ya itu. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 berbunyi, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudara. Jangan menyia-nyiakan waktu sedetik pun, jangan, saudara. Kita mau belajar, ya. Karena dengan belajar kita bisa, saudara. Seperti dari anak SD, naik SMP, naik SMA, mereka tahu semuanya membaca itu dari belajar. Begitu juga dengan kehidupan kita, ya. Kita harus belajar hidup benar. Kita harus belajar seturut firman Tuhan. Itu kita tidak akan bisa belajar dengan sendirinya, saudara. Kita harus melatih dari sedikit demi sedikit. Bangun tidur kita biasakan baca beberapa ayat. Dan kalau perlu satu ayat kita harus hafal satu hari, ya. Besok lagi seperti itu, saudara. Dan nanti kita tambah jamnya, saudara. Jadi saat masalah, saat penyakit datang, saudara, firman Tuhan berbicara, saudara. Itulah yang akan memberikan kekuatan. Jadi kita tidak akan lemah, ya. Amin. Seperti kalau kita nggak ada firman Tuhan, saudara. Seperti yang tadi saya contohkan, saat kita tidak mempunyai apa-apa, ya, kita membutuhkan banyak hal, ya. Kalau kita tidak ada firman Tuhan pasti kekacauan, ya. Berantem sana sini, mah ini Pak, ini gimana ini, misalnya orang rumah tangga, ini nggak ada uang, beras habis, ini, saudara. Kenapa? Karena tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Begitu juga anak-anak, saudara, ya. Kenapa terjadi anak-anak broken home? Ya, karena tidak adanya doa, saudara, ya. Coba satu orang yang berdoa tidak akan terjadi broken home. Seperti Yeri walaupun terpisah sama saya 16 tahun, tapi dia hidup benar, saudara. Walaupun dia di tempat bar itu adalah tempat-tempat orang minum, tempat-tempat orang hilangkan stres, saudara, secara dunia, supaya stresnya nggak hilang, ya. Selesai minum pulang, seperti itu, saudara. Dipertontonkan di Yeri di usia muda, saudara, ya. Dia Yeri sebagai koki, saudara, bagian masak, tukang masak. Tetapi Yeri tidak terpengaruh, saudara. Kenapa Yeri sampai bisa nggak terpengaruh? Karena ada seorang mama yang berdoa. Saya adalah mama Yeri yang membela jiwa Yeri. Walaupun saya tidak ada di sampingnya, tetapi saya percaya karena anak ini di dalam tangan Tuhan, bahwa dia tidak akan sama dengan dunia ini. Begitu juga masa kecilnya, saudara. Kemarin dia pernah kesaksian, saudara, gimana dia kedua matanya ditusuk, ya, jadi ditusuk, saudara, ditusuk ini. Coba, saudara, kalau mata kita aja kena binatang kecil itu merah pasti, apalagi ditusuk, saudara, ya, ditusuk, ya. Papahnya jadi kerasukan karena pelakor kuasai terus otak papahnya, sehingga papahnya jahat sama Yeri, ya. Akhirnya papahnya nusuk kedua matanya, saudara. Padahal dulu papahnya tidak seperti itu. Kenapa jadi seperti ini? Karena sudah terikat oleh dosa perzinahan, saudara. Tuh, Bapak pernah ngomong, dia menyesal melakukan hal tersebut. Tapi apa gunanya menyesal kalau sudah terjadi? Kan? Harusnya sebelum terjadi berpikir ulang dulu, gimana nantinya. Kayak gini kan meninggalkan ingatan luka, ya. Jerry. Ya, jadi saudara, anak ini dari kecil, kalau secara diri kita sendiri dicolok matanya pasti buta atau sakit atau ini enggak, saudara.
Itu mujizat Tuhan luar biasa. Ya, kepala dilempar pakai helm, nggak ada luka, saudara. Itu saya merasakan sakit seminggu. Jadi mata ini merah, sebelahnya juga merah, semuanya merah. Seminggu udah hilang, puji Tuhan. Seminggu saja waktunya sudah hilang, saudara. Begitu juga kepalanya dilempar pakai helm, ya. Terus begitu juga dia nyalakan gas, kebakar semuanya. Kalau secara diri kita pasti kita akan cacat, ya saudara ya. Kita akan cacat dan kita tidak akan berbentuk lagi, ya. Tapi karena kuasa Tuhan sanggup, saudara. Walaupun di situ nggak ada mamanya, tapi ada Tuhan yang menjagai. Makanya anak ini dibuat berbeda, saudara. Ya, saya pertama kali ketemu Jerry, saudara. Hati saya seperti minum air itu, saudara. Air itu rasanya segar gitu, tenang sekali, saudara. Ya, tenang sekali. Kenapa? Saya lihat diri utuh, saudara, dari atas sampai bawah. Ya, saya terheran-heran oleh pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan ternyata luar biasa, saudara. Ya, ternyata pengorbanan atau harga yang saya bayar selama 16 tahun untuk tetap sendiri, untuk tetap taat sama Tuhan, ya, Tuhan perhitungkan. Tapi jadi dengarkan mereka, yaitu papa saya yang saat ini sama pelakor, dia merasa semua karena dia Jerry utuh sekarang ini, itu salah. Semua karena Tuhan yang bisa melahirkan Jerry, yang berkehendak Jerry ada di dunia ini. Tuhan pasti membuat Jerry baik-baik saja. Iya. Dan Jerry berusaha untuk menjaga diri Jerry sendiri, untuk terhindar hal-hal yang buruk seperti merokok, alkohol, obat-obat. Jadi hindarin, karena itu bisa merusak jiwa seorang. Ya, benar, saudara. Walaupun dia anak saya di tengah-tengah pelakor dengan papahnya. Pelakor itu udah tahu semuanya di Batam, dia seorang BTS, ya. Juga kesaksian Jerry pernah cerita sama saya gimana dia merokok ditaruh di mukanya Jerry waktu kecil. Tapi itu tidak mempengaruhi iman Jerry. Ya, Jerry tetap berdiri. Karena apa, saudara? Saya hampir setiap malam ke menara doa berdoa. Tuhan, walaupun saya tidak melihat, tapi saya percayakan anak saya ke dalam tangan-Mu. Ya, tangan-Mu gak cukup pendek, Tuhan, untuk menolong anak saya Jerry walaupun tidak ada di depan saya. Ya, saksinya orang-orang menara doa di Taga, saudara. Saya pernah masuk menara sendiri tengah malam. Ya, saya menangis di hadapan Tuhan. Karena saya tidak tahu di mana pertolongan itu, tapi saya yakin dan percaya air mata saya dibela Tuhan. Bagi saya, saudara, 16 tahun itu tidak lama, itu sebentar. Karena Tuhan proses dulu hidup kita. Proses kita menjadi hidup yang benar-benar fit, baru dikumpulkan semuanya. Ya, karena semuanya indah pada waktunya, saudara. Amin. Dan saya bersyukur saat ini juga Yeremi, Yonatan Tuhan pulihkan. Ya, makanya kenapa, saudara, saya rindu sekali membagikan semua yang saya alami ini bagi saudara-saudara semua yang menonton dan menyaksikan siaran ini. Ya, jangan lemah oleh masalah, jangan lemah oleh sakit penyakit. Yesus sanggup, saudara. Yesus sanggup tolong kita, ya, dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita, ya. Dulu kan saya nggak tahu asal mula pelakor bagaimana dulunya, apakah dia orang baik atau jahat. Saya bisa percaya kalau dia orang jahat karena saya melihat sendiri yang pelakor itu lakukan, ya kan. Seperti mama bilang, pelakor itu dulunya orang jackpot. Orang jackpot itu pasti minum, merokok. Saya melihat sendiri pelakor itu merokok di depan papa saya. Walaupun papa saya bilang jangan merokok, salah, harusnya papa saya
ibaratnya dalam Kristen menasihati orang biar berubah salah, karena dua-duanya itu udah termasuk perzinahan. Jadi buat apa menegur kalau yang satunya juga berbuat dosa, seperti berzina meninggalkan mama saya. Buat apa mengajarin orang yang baik kalau dia sendiri tidak baik, gitu. Dan sekarang saya percaya pelakor dulunya di klub ya, karena saya melihat. Mungkin Tuhan mengizinkan saya melihat semua untuk saya persiapan untuk suatu saat nanti agar saya siap. Oke. Ya, itu adalah kisah nyata saudara ya. Jadi tidak ada satu hal pun doa yang sia-sia. Anak ini adalah mukjizat Tuhan. Di tengah-tengah orang yang tidak benar, saudara, orang yang bebal, ya, karena mereka percaya Yesus, tetapi tidak jadikan Yesus dalam kehidupannya, saudara. Tuhan itu lembut, saudara, tetapi Tuhan juga pernah marah, saudara, dengan hal seperti itu, ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi Yeremia bisa utuh sampai saat ini, itu adalah berkat doa. Coba kalau waktu itu saya tidak ambil komitmen untuk taat sama Tuhan, tidak akan terjadi yang indah, saudara. Ya, tidak akan terjadi mukjizat, saudara. Tidak akan terjadi pertolongan, saudara. Tapi karena Tuhan sudah memberikan contoh dalam hidup saya, bagaimana Tuhan saat menderita, saat disalib, saat dicambuk, saat diludahin, dia tetap taat supaya manusia selamat, saudara. Ya, kalau kita jadi orang-orang Kristen yang sudah terima Yesus tetapi hidup kita tidak berubah, ya, hidup kita masih sama seperti dulu, saudara, itu sama kali dengan kita menyalibkan Tuhan. Beberapa kali Tuhan disalibkan, saudara, ya, Tuhan cukup sekali, saudara, disalibkan. Tapi kalau kita seperti itu gimana, saudara? Makanya Tuhan tegas, saudara, ya, Tuhan berkata bukan setiap orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi setiap orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, sore hari ini Tuhan kehendaki supaya kehidupan kita berubah, ya. Bukan hanya pertobatan saja, saudara. Yang biasanya merokok nggak merokok, bukan cukup di situ. Yang biasa berzina nggak berzina, bukan cukup di situ. Kita harus belajar menjadi serupa dengan Kristus, supaya kehidupan dan tantangan yang kita hadapi yang lebih besar lagi kita semakin kuat. Kita semakin berakar sebagaimana pohon tidak bisa tercabut, saudara. Jadi pernah kan ada pohon yang nggak bisa cabut karena akarnya sudah melekat. Tapi kalau misalnya akarnya nggak melekat, gampang dicabut, saudara. Dan kita bisa berbuah. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan saat ini. Ya, tidak ada waktu lagi kita untuk menyanyiakan hidup ini. Ya. Coba baca dalam 1 Petrus 4 ayat 11a. Ya, jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Ya, misalnya dengan duduk berjam-jam di depan televisi. Sekarang nggak televisi ya, duduk berjam-jam main game, ya. Misalnya ngobrol yang sia-sia, ya. Kita harus rubah, saudara. 1 Petrus 4 ayat 11. Ayat 11, demikian firman Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Itulah hidup yang dirubahkan, saudara. Ya, kita harus bisa berubah. Yang hari-hari misalnya kita sibuk hanya kerja, kita nggak baca firman, kita harus rubah. Ya, kita harus biasakan baca firman. Ya, karena hidup ini, saudara, begitu banyak tantangan. Kalau kita nggak baca firman, kita akan terseret, saudara. Ya, yang kedua, kita harus memiliki pikiran positif. Nah, ini penting, saudara. Coba buka di dalam Filipi 4 ayat 8. Ya. Yang pertama kali tadi menggunakan waktu dengan baik, ya. Kita harus menggunakan waktu dengan baik. Yang kedua, kita harus memiliki pikiran yang positif. Filipi 4 ayat 8.
berbunyi, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Haleluya. Ini semalam kita bahas ya, Jen. Kita bahas. Jadi hidup ini yang penting yaitu bagaimana ya yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita lakukan. Ya. Apa aja? Jadi coba ulangi. Berpikir positif. Satu, semua yang benar, semua yang benar, ya. semua yang mulia, Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang adil, semua yang suci, semua yang suci, dan semua yang manis, semua yang manis. semua yang sedap didengar, Oke. semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan. Pikirkanlah. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, kita mau melakukan yang dalam Filipi 4 ayat 8, ya saudara. Jadi itu yang Tuhan kehendaki saat ini, ya. Kita mau hilangkan pikiran-pikiran yang negatif, saudara. Karena pikiran yang negatif bisa banyak timbul penyakit, saudara. Makanya penyakit itu kadang ada dua hal, ya, mungkin karena kelemahan tubuh atau dari pikiran, saudara, ya. Misalnya kita mikir sesuatu yang berat, ya, kepala kita yang kena, ya kan, atau stroke bisa, saudara, ya. Ini kesaksian juga. Jadi ya, dulu Jerry waktu kecil, ya, mungkin dia karena masih usia 6 tahun kurang, saudara, sekitar 5 tahun. Saya pernah kena stroke tahun berapa, 2003, saudara. Jadi tiba-tiba karena mungkin saya capek, saudara, pulang kerja, saya sip-sipan 3 sip, saya kerja di perusahaan, kadang pagi, kadang siang, kadang malam, ya. Jadi karena saya kerja sip, akhirnya saya capek, nah istirahat kurang, nah tiba-tiba saya bangun nggak bisa bergerak tubuh saya, ya. Ini kisah nyata, saudara. Saya pernah kena stroke tahun 2003, ya. Badan saya nggak bisa digerakkan, mulut, tangan, ya. Padahal hari sebelumnya itu badan saya sehat-sehat, ya saudara. Tiba-tiba saya bangun tidur, ya, tahun 2003 itu saya tiba-tiba nggak bisa gerak, saudara. Badan saya semuanya, saudara. Ternyata saya kena stroke, saudara. Waktu itu Jerry masih kecil. Nah, papanya waktu itu masuk pagi karena dia sebagai asisten manajer di Satnusa, saudara. Nah, nggak bisa digerakkan dari badan, dari mulut, jujur gini. Tapi saya bisa melihat gimana Jerry lapar, gimana dia menangis. Saya tahu, saudara, itu kejadian saya sampai seminggu kena stroke. Saya berjuang terus di dalam diri saya, saudara. Saya punya kemauan yang keras untuk saya tetap bisa bangkit dan sembuh, saudara. Makanya penyakit itu, saudara, harus ada kemauan untuk sembuh, harus ada kemauan untuk bangkit, dan harus percaya bahwa Tuhan itu tolong walaupun kita belum melihat. Ya, saya waktu itu berdoa dalam keadaan stroke dalam diri saya yang nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya yakin saya bisa bergerak, tapi saya nggak bergerak, saudara. Ya, 1 minggu itu terus saya perkatakan dalam roh. Saya tahu Jerry waktu itu bawa makanan nasi padang, mah makan, nggak bisa makan, saudara. Ya, Jerry yang merawat saya waktu itu, saudara. Tetangga kos juga tahu kalau saya kena stroke waktu itu, saudara. Saya berjuang sendiri, akhirnya, saudara, tangan saya mulai bisa digerakkan seminggu kemudian, bisa digerakkan, saudara. Tangan bisa digerakkan. Nah, mulai bisa, saudara. Saya berjuang terus, berjuang untuk bangun, berjuang untuk bangun, berjuang untuk bangun. Karena saya perkatakan terus, Tuhan memberikan bukan sakit penyakit tetapi kesembuhan. Saya yakin dan percaya Kau adalah dokter di atas segala dokter bagi kami, Tuhan. Dan kami yakin Kau tetap tolong kami walaupun kami tidak melihat. Akhirnya mujizat Tuhan terjadi, saudara. Benar. Saya bisa bangun tapi sempoyongan. Jadi waktu itu masih kecil, saya sempoyongan, saudara, hampir jatuh, ya. Terus akhirnya dibawa di Bidan Polina, ada Bidan Polina, bisa yang di Batam bisa tahu, tanya, ya. Akhirnya Bidan Polina, wah ini harus gini katanya.
Aku bilang udah nggak apa-apa, pulang rumah aja. Sambil setiap hari saya belajar berjalan, saudara. Akhirnya dalam nama Yesus saya sembuh. Saya sembuh dan sampai sekarang saudara tidak ada lagi namanya stroke. Tolong mujizat Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan luar biasa. Ya, selesai saya sudah terlepas dari sakit penyakit, sembuh dari stroke. Giri sama papanya nggak ada, saudara. Tapi saya tidak ada sakit lagi. Ya, sudah kuat, sudah enter, sudah tahan uji. Karena apa? Karena kita taat dari perkara yang kecil, saudara. Ya. Jadi, saudara, kita harus bisa, ya, melawan pikiran-pikiran negatif, ya, dan kita mempercayakan kehidupan ini kepada Tuhan. Oke, saudara yang kekasih, ya, kita akan lanjut di Sabtu depan. Jangan lupa ikutin terus, saudara, ya, karena ini firman Tuhan yang sangat-sangat kita butuhkan, karena bukan hanya sekedar firman, tetapi ini adalah kesaksian hidup saya, saudara, selama saya mengiring Tuhan dan saya mengalami pertolongan Tuhan sendiri. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong juga bagi rekan-rekan yang saat ini mungkin sakit, yang terbaring di rumah sakit, ya, Bapak Pendeta yang lagi sakit, saya yakin dan percaya Tuhan akan berikan pertolongan, ya. Tuhan pasti sembuhkan, ya, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana yang baik, ya. Tidak ada rencana kecelakaan bagi Tuhan. Asal kita yakin dan percaya, ya. Kita harus tanamkan di pikiran dan hati kita bahwa Allah itu hidup, Allah itu sanggup melakukan segala perkara di luar kemampuan kita. Haleluya, amin. Oke, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa ringkas, ya, bagaimana kita mau hidup baru, yaitu dengan pikiran positif, ya saudara, memiliki pikiran positif dan kita menggunakan waktu dengan baik. Oke, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam setiap kami. Biarlah yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit penyakit di dalam nama Yesus, pilih Yesus menyembuhkan. Yang di dalam kesusahan, kesulitan, Tuhan berikan penghiburan dan jawaban. Kau berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Kau berkati juga tempat di mana kami tinggal, Tuhan. Kau berkati juga Global Revival Indonesia. Setiap pelayan-pelayan memberikan hikmat supaya namamu dipermuliakan. Dan banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepadamu, Tuhan. Karena kami yakin dan percaya indah pada waktunya Tuhan akan jadikan besar di Global Revival Indonesia ini. Banyak jiwa-jiwa yang akan terselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang akan menuju terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap staf, juga pimpinan, berikan hikmat pewahyuan yang baru, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Yesus berkati. Shalom.